kasus ini gitu ya, mengikuti. Mas, coba kalau kita lihat ini banyak sekali fakta versi Pemprov dan juga versi BPK yang berlainan begitu sampai akhirnya dinyatakan bahwa ada penyelewengan kalau dari pihak Pemprov DKI. Mungkin bisa diperlihatkan untuk fakta yang pertama ini kalau soal nih Mas, soal lokasi lahan. Itu ya kalau menurut Pemprov dari Kiai Tapa, menurut BPK ini Jalan Tomang Utara. Sebenarnya yang benar yang mana sih ini Mas? Ya, kalau kita bicara lokasi lahan ini salah satu yang dikatakan sebagai nanti terkait juga pajak dan segala macam, berdasarkan dokumen hak guna usaha, kemudian juga surat pajak, nomor pokok pajak, dia berada pada Kiai Tapa. Kiai Tapa, betul tidak? Mana ini yang faktanya untuk lokasi lahan? Jadi kalau kita katakan secara historis dia berada di Kiai Tapa. Kemudian berikutnya tadi faktanya masih Pemprov DKI yang betul. Soal lain juga lokasi lahan, soal kerugian negara di sini. Kalau kita lihat fakta berikutnya silakan. Soal kerugian versi Ahok ini kalau dilihat di sini nih, tawaran Ciputra ini sekitar sebegitu, kemudian juga ini merugikan negara kalau menurut BPK 191 miliar. Sebenarnya betul yang mana nih kalau Mas? Ya, kalau kita bicara tahun transaksi kan, tahun transaksi dari Pemda dilakukan tahun 2014, Desember 2014. Pada waktu itu NJOP sudah naik 70% gitu, dari 12,2 menjadi 20,7 juta per meter persegi gitu. Sehingga itu mengakibatkan perbedaan penawaran antara Ciputra pada tahun 2013 dibandingkan yang dilakukan oleh Pemda pada tahun 2014. Jadi tahun kejadiannya saja berbeda, NJOP-nya berbeda. Itu juga menjadi pokok begitu ya terkait misalnya hasil audit BPK sendiri. Jadi yang betul adalah ini dari di sini Pemprov atau BPK? Data yang dimiliki saat ini. Kalau berdasarkan kerugian negaranya. Coba kita lihat, Febi. Coba, kalau kita lihat di sini masih belum berputar. Oh, ini fakta sudah keluar, tapi belum keluar di resolusi ini. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Di slide berikutnya, silakan. Ini juga ada beberapa hal lain soal NJOP. Nah, soal NJOP di sini mungkin Mas bisa dilihat di sini. 2014. Jalan Kiai Tapa, kemudian itu sekitar harganya 20 juta sekian gitu. Sementara kalau dari BPK bilang tuh harganya nggak semahal itu gitu. Kalau sebenarnya faktanya seperti apa? Ya, kalau kita bicara histori kepemilikan, lokasi termasuk juga dokumen pajak, misalnya dia berada pada Kiai Tapa, begitu ya. Kemudian NJOP-nya sudah naik dari Desember 2013 untuk 2014 menjadi 20,75 juta. Sementara untuk ini kan adalah Tomang gitu ya, Tomang Utara gitu. Jadi satu hal yang berbeda secara identitas dokumen, fakta hukum, begitu juga historinya. Jadi kami juga agak bingung misalnya kenapa BPK menggunakan referensi Tomang Utara. Bahkan kalau kita mau lihat misalnya Ciputra sendiri membeli pada tahun 2013 itu menggunakan angka untuk 2013 begitu ya. Nilai NJOP-nya jauh lebih mahal dibandingkan nilai pembelian Ciputra itu lebih mahal daripada NJOP. NJOP-nya 12,2, Ciputra beli adalah 12,5. Kalau dia mengacu kepada Tomang Utara, seharusnya Ciputra itu beli pada tahun 2013 hanya 3,3 juta. Artinya apa? Dalam common sense bisnis saja, Ciputra juga paham bahwa dia secara historis, pemajakan dan segala macam berada pada Kiai Tapa begitu. Baik, Ini juga agak sumir dari BPK. Soal proses pengadaan yang juga dikatakan ini ada perbedaan data. Kalau menurut BPK ini tidak sesuai dengan Perpres nomor 71 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah, pembelian di lahan di atas 1 hektar harus melalui serangkaian prosedur. Sementara kalau Ahok mengikuti peraturan Perpres nomor 40 tahun 2014 tentang penyelenggaraan tanah, begitu di sini, kalau pembelian tanah di bawah 5 hektar bisa menunjuk langsung. Ya, ini juga salah satu dokumen hukum ya, artinya ini jadi asas legal untuk bergerak dalam proses pengadaan tanah, begitu ya. Pada tahun 2012 ada Perpres 71 tahun 2012 di mana batas untuk penunjukan langsung itu hanya 1 hektar. Kemudian pada bulan April 2014 keluar Perpres 40 2014 yang mengatakan begitu bahwa untuk tanah di bawah 5 hektar, artinya di bawah 50.000 meter persegi, itu bisa dibeli langsung tanpa prosedur, tanpa step yang seperti disyaratkan di dalam Undang-Undang Pertanahan gitu. Jadi ini juga menjadi satu catatan penting misalnya bagaimana misalnya BPK menggunakan dasar hukum yang berbeda. Artinya saya tidak tahu apakah karena juga dalam pengumpulan data atau fakta tidak dilakukan cukup update begitu ya, atau memang ada sesuatu yang di sana yang mesti dibuka atau disampaikan kepada publik. Maksudnya apa tuh? Harusnya dibuka? Ya, kalau kita bicarakan LHP ini kan berangkat dari tidak hanya LHP tapi juga audit investigasi. Ini berangkat dari LHP yang dikeluarkan oleh BPK Perwakilan DKI Jakarta yang ditangani oleh Bapak F. Dinal pada waktu itu. Nah, pada sisi lain kami tidak mau mencampur adukan kasus misalnya. Kami juga menegara ada dugaan konflik kepentingan yang dilakukan oleh
Pak F. Dinal begitu ya, terkait Kepala BPK Perwakilan atau juga pejabat BPK terkait tanah TPU Pondok Kelapa. Jadi dari 2005 sampai 2013 itu berdasarkan surat-surat dan dokumen yang kami miliki misalnya, Pak F. Dinal ini sudah menyampaikan agar Pemda membeli tanah TPU Pondok Kelapa. Padahal Pemda mengatakan tanah itu sudah dibebaskan dan dimiliki oleh Pemda, walaupun sertifikatnya hilang, gitu ya. Tapi terlepas dari itu misalnya, akan sangat tidak pantas dan mengandung potensi konflik kepentingan kalau seorang misalnya pejabat BPK, bahkan kepala BPK Perwakilan, itu menawarkan sesuatu kepada auditinya, orang yang dia periksa, orang yang dia memiliki kuasa untuk misalnya menentukan hasil auditnya, gitu. Nah, kami tidak tahu, kami sudah sampaikan kepada Majelis Kode Etik, begitu ya. Dan tidak salah, kalau tidak salah keputusannya Pak F. Dinal sudah dinonjobkan, gitu ya. Artinya, apakah ini juga karena tadi, beberapa fakta tadi, gitu. Dan kemudian apakah fakta ini juga terkait dengan hasil audit sumber waras, gitu. Oke, jadi memang ini ada keterkaitan gitu, masih carilah keterkaitannya, gitu. Tapi yang kita bingungkan ini adalah, kok sampai bisa ada dua data yang berbeda, dua acuan yang berbeda di sini, baik itu dari Pemprov maupun dari BPK gitu, sampai benar-benar berbeda ini dari segala, kalau dilihat dari 4 poin tadi itu begitu. Apa yang salah di sini? Ya memang menarik ya, kalau kita baca dari ratusan, hampir 700 lah hasil pemeriksaan BPK setiap semester. Tidak semuanya hasil auditnya kita katakan itu buruk tanda kutip ya, baik itu laporan keuangan, audit kinerja, atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu, termasuk audit investigasi begitu. Bahkan untuk LHP Pemda DKI 2014 misalnya, untuk UPS, untuk yang lain itu menurut kami cukup kredibel, cukup baik begitu ya. Tapi kenapa untuk bagian sumber waras begitu, ada beberapa dasar misalnya, kemudian juga pijakan yang digunakan di dalam menemukan, kemudian mengumpulkan fakta, kemudian menjadi simpulan dan direkomendasikan itu tidak cukup kuat. Menurut kami ini agak menjadi pertanyaan publik begitu ya. BPK dengan lembaga yang independen, profesional, berintegritas begitu ya. Tetapi untuk poin sumber waras ini tidak begitu prudent menurut kami. Nah pertanyaannya, apakah ini karena ada sesuatu di saat ini? Ada interest tertentu misalnya. Dan ini yang kami sampaikan juga kepada BPK, ini yang juga kami pertanyakan. Bukan dalam rangka membela seorang Ahok, tetapi untuk mendudukan Supreme Auditor pada posisinya sebagai lembaga yang independen, penuh integritas, profesional begitu. Karena kita bicara ada standar pemeriksaan, standar audit begitu, ada mekanisme audit, ada cakupan, ada segala macam gitu. Nah, kenapa misalnya antara fakta-fakta temuan begitu ya, kemudian membandingkan satu sama lain itu tidak match? Baiknya begini misalnya, kalau NJOP 2014 tentu kita harus bandingkan dengan tahun 2014, tidak mungkin kita bandingkan dengan 2013. Kalau secara histori pemajakan, kemudian dasar hukum, selama ini WP dipungut pajaknya berdasarkan NJOP kayak apa? Tapi ketika dia menjual, kenapa misalnya menjadi Tomang Utara misalnya? Bahkan kalau kita katakan dari sense bisnis misalnya, kalau dikatakan Ciputra itu membeli lebih murah, itu 12,5 juta, kemudian dia mengacu kepada apa namanya kayak apa? Seharusnya kalau BPK menggunakan logika yang sama, seharusnya Ciputra itu beli pada tahun 2013 hanya 3,3 juta per meter persegi. Itulah NJOP untuk Tomang Utara. Tapi kan tidak. Ciputra juga paham misalnya dari legalitas, dari histori dan segala macam, bahkan dari sisi keadilan bahwa dia berada pada Kietapa begitu. Jadi catatan kami memang untuk poin khusus sumber waras misalnya, kita kembali mempertanyakan ada apa di balik ini. Apakah juga memang dari LHP yang tadi yang tidak cukup hati-hati, tidak cukup independen, mungkin tidak profesional tanda kutip misalnya, ini karena juga memang disusupi dari awal begitu. Artinya ada pesanan-pesanan tertentu gitu. Dan menurut kami karena kita percaya adalah BPK sebagai bagian dari pengawasan, kita berharap juga BPK melakukan semacam perbaikan. Tentu tidak dalam rangka menyelamatkan Ahok, apalagi kita bicara pemilu, pilkada begitu. Tapi bagaimana misalnya trust publik terhadap hasil pemeriksaan itu terjaga. Dan kalau kita lihat histori misalnya, kan ada beberapa hasil audit yang juga dipertanyakan publik misalnya. Hambalang, kemudian beberapa juga misalnya auditor yang terkait misalnya jual beli opini, dan itu sudah di-OTT oleh KPK loh, begitu loh. Jadi sekali lagi, tentu kita berterima kasih kepada BPK. Tentu kita ingin BPK ini begitu supreme, begitu penuh integritas gitu ya. Dan kita tidak ingin misalnya gara-gara satu atau dua hasil audit begitu ya, dari ribuan hasil audit BPK setiap tahun itu menjadi bermasalah. Baik, gitu. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat memang sebenarnya Mas, ini banyak kasus-kasus yang dinilai kalau auditnya kok agak ngaco begitu ya. Ya ini betul. Memang yang punya ada intrik politiknya sendiri gitu kalau ICW melihatnya.
Kami tidak dalam kapasitas mengatakan intrik politik begitu. Patut dipertanyakan misalnya. Betul, kalau kita bicara motivasi, kita bicara di balik itu, apakah juga ada kepentingan lain selain kepentingan profesionalisme pemeriksaan. Baik, oke, Mas Firdaus Ilyas, terima kasih banyak peneliti ICW sudah bergabung bersama Trending Topic. Kami akan kembali sesaat